Saudara-saudara, NKRI ini amat sangat rawan, jangan mengentengkan. Ya. Kenyataannya kita sudah mulai pecah seperti ini, ditambah konflik agama yang amat sangat rawan, itu mungkin usia Republik ini bisa tidak jauh NKRI ini. Gitu. Uni Soviet itu pernah bangga merasa negara sangat kuat karena tidak ada yang menandingi kekuatan intelijensinya. KGB itu lebih hebat dari CIA, FBI dan lain-lain. Ya. Dan kedua, ada partai komunis yang monolitik, yang dari pucuk sampai ke desa itu cengkeraman kekuasaan itu sangat kuat. Ya. Kemudian dia punya tentara merah, ya, yang paling terbaik di Eropa, sehingga tentara Hitler dulu yang jadi juggernaut kereta besi militer mengalahkan semua negara tetangga, sampai di Rusia itu ambles kalah. Ya. Tapi lihatlah saudara-saudara, 10 tahun lebih sedikit itu bubar, sampai sekarang sudah tinggal kenangan masa lalu. Ya. Lihat Yugoslavia. Yugoslavia itu negara Eropa Timur yang paling kuat dibandingkan Bulgaria, Hungaria, Cekoslovakia. Ini jauh lebih kokoh, ekonominya paling kuat. Dia punya Joseph Tito yang juga karismatik, ekonominya paling baik, militernya paling kuat. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wassalamualaikum, bubar. Ya. Saudara-saudara, NKRI ini amat sangat rawan, jangan mengentengkan. Ya. Saya pernah diberitahu pimpinan TNI ketika saya jadi ketua MPR, Amin, kalau ada gerakan separasi di satu provinsi saja, insya Allah TNI Polri masih bisa mengatasi. Kalau dua provinsi separatismenya itu meledak, ya, ini maaf, misalnya ya, GPM sama GAM, dua-duanya sepakat untuk berontak bersama-sama, itu bubar, Pak. Indonesia ini bubar. Ya. Nah, saya melihat dengan prihatin mengapa yang jadi lurah Indonesia sekarang ini seperti kurang paham masalah ini. Ya. Lihatlah 3 partai dipecah, Mbak. Partai besar dipecah, yang kedua dipecah, yang ketiga ya dipecah. Gitu, ya. Siapa yang memecah? Di dalamnya ada internal konflik, tapi ada siluman, ya, yang kemudian memecah. Ini berkeping-keping. Ya. Kemudian ada gerakan agama pun juga sepertinya juga dipecah. Ya. Ini betul-betul nggak bertanggung jawab. Ya. Lihat, kalau siluman ini nggak kelihatan memang, ya. Kenyataannya kita sudah mulai pecah seperti ini, ditambah konflik agama yang amat sangat rawan, itu mungkin usia Republik ini bisa tidak jauh NKRI ini. Gitu, ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan, ya, bahwa piramid kekuasaan itu yang di pucuk amat sangat penting. Ya. Jadi kalau pepatah Melayu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Saya kira pemimpin juga sama. Kalau pemimpin kencing berdiri, rakyat kencing berlari. Ya. Memang ada joke, kalau pemimpin kencing berlari, rakyatnya katanya kencing buat tanggal 8, jadi lebih berliku-liku. Ya. Nah, ini amat sangat penting dan kita racing against time. Kita berlomba dengan waktu. Ya. Jadi ini betul Pak Wakapolri, ini bukan tanggung jawab Polri saja, bukan TNI, kita semua. Ya. Tapi tolong, ya, kita perlu percontohan, ya. Tolong nasional itu segera jangan sampai ada partai pecah malah mungkin disyukuri karena lemah. Partai lain pecah disyukuri karena lebih lemah, supaya apa? Supaya mungkin the regime can lengthen his life, ya. Ya, saya pakai bahasa Inggris supaya nggak tentara, ya. Jadi Jadi ini saya kira
poin yang sangat kita garis. Yang kedua, ya. Yang kedua tadi Pak Zul, kemudian Pak Anies, ya, yang lainnya juga sungguhnya walaupun tidak langsung, ya. Tapi lihat, ya, seluruh negara, apakah itu kekaisaran atau republik atau kerajaan atau emirat atau kesultanan, apapun bentuknya, itu pasti runtuh, ya, kalau tidak ada keadilan, ya. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan Pak Anies tadi kan di depan hidung balai kota, depan hidung istana, ada seperti itu keadaan yang timpang sekali, ya. Ini sekarang refleksi daripada keadaan nasional kita juga, ya. Nah, padahal kalau saya sebagai orang Islam itu setiap khutbah Jumat itu 95% khotib sebelum turun dari mimbar akan jadi imam sholat itu pasti membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan, ya. Nah, kita punya Pancasila itu ada 3 kata, ada 5 kata kosakata dari Al-Quran, ya. Kemudian yang adil dan beradab, ya. Adil ini saya pernah tanya Pak Mantep Sudarsono, Pak Kiai Oce itu, ya, Oye, ya, Pak Mantep, ini kata adil ini bahasa Jawanya apa? Bonten Pak Amin. Bahasa Sengaja betul tidak ada. Saya tanya di bahasa Indonesia atau Melayu, ada nggak dalam bahasa kita itu kata adil? Tidak ada, ya. Jadi ini adil ini sebuah kata yang sakral saya kira, ya. Kebetulan kita letakkan di sila kedua dan di sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Ra'iyah itu bukan bahasa Jawa juga, ini ahli bahasa Arab, bahasa ra'iyah, rakyat, ya. Kita punya majelis perwakilan rakyat, kita dewan rakyat itu dewan majelis, itu adalah kata-kata yang hulir, sakral lah gitu, ya. Nah, jadi saya ingin mengajak pimpinan nasional, para elit dari manapun datangnya, tolong ini keadilan jangan diremehkan, ya. Rakyat kita ini memang kelihatan tenang-tenang saja, tapi itu jadi silent majority, ya. Kalau keadilan sosial, ekonomi dan lain-lain itu diabaikan, saya khawatir suasana makin eksklusif, ya. Saya pernah mengatakan itu nawacita, kalau tidak nawacita, kalau tidak betul-betul dilaksanakan bisa ini nawasengsara, ya. Trisakti pun sekarang sudah jelas sekali, Mbak, ya. Trisakti itu antara lain berdikari ekonomi, ya. Utang kita makin banyak, ketergantungan kita ke luar juga makin banyak. Ketergantungan politik pun saya kira kita tahu, ya. Kita punya foreign policy juga berorientasi ke sana, ya. Dan terakhir, ya, saya mengatakan pilkada ini insya Allah, ya, kita punya semacam perhitungan tidak begitu akan menggoncangkan, ya. Tetapi yang jelas saya membaca perlahan-lahan NKRI ini dihantui dengan penyakit kanker terminal, ya, yaitu ada semacam ketidakadilan sosial, ekonomi, hukum, ya, bahkan juga pendidikan dan lain-lain, ya. Karena itu saya mohon, ya, ini buat kita semua, acara ini adalah sesuatu yang jadi wake up call, ya. Yang mudah-mudahan soal keadilan ini jangan diremehkan, ya. Dan mudah-mudahan di depan kita tidak mengikuti nasib Uni Soviet maupun Yugoslavia. Terima kasih.